Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah mushola al-jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami selaku panitia DKM Mushola al-Jihad menyampaikan kegiatan kajian pada subuh pada hari ini tanggal 25 Februari 2023. Untuk pemateri adalah Ustadz Badrul Tamam, SPDI. Adapun untuk materi kajian adalah fikih makmum dan imam. Materi akan disampaikan sampai dengan waktu syuruk dan insyaallah akan ada sesi tanya jawab setelahnya. Baik, sebelum kami tutup, kami dari panitia menyampaikan bahwa setelah kajian nanti mohon para jamaah tetap ada di musola karena insyaallah panitia sudah menyediakan sarapan pagi. Selain itu untuk para jamaah yang mungkin baru mengikuti kajian pagi hari ini, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan diedarkan dan menuliskan nomor HP. Tujuannya untuk memudahkan informasi kajian berikutnya. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal abaul kiram wal ikhwah al ajla'u rahimani wa rahimakumullah, jamaah musalla al jihad yang semoga senantiasa Allah rahmati. Semoga pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir dan juga sehat batin, bersemangat untuk menyambut Ramadan 1444 Hijriyah dengan memperbanyak siam dan amal kebaikan di bulan Sya'ban sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat Ramadan tiba kita sudah benar-benar siap dengan ibadah-ibadah dan ketaatan di dalamnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan duduk berzikir di Raudhah min Riyadil Jannah di Musalla al-Jihad, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dari bagian atau sebagian perkara yang cukup penting dalam ibadah rutin harian kita, yaitu bahasan tentang makmum dan imam. Alhamdulillah bisa sampai ke mushola al-jihad tepat waktu, ya, karena tadi sempat pintu dibuka agak sulit sampai lebih dari hampir 2 menitan. Alhamdulillah kemudian bisa terbuka, dan dari malam hujan sampai
berangkat pun juga masih gerimis. Tapi luar biasa jamaah Al-Jihad begitu semangat, dan semoga kesungguhan kita ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat pahala untuk kita, ditambahkan ilmu yang manfaat, dan juga semakin besar perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah dibagikan tulisan ini ringkasan dari berapa halaman ya kitab Sahih Fiqh Sunnah oleh Syekh Abu Malik Kamal, yang kemudian kami ringkas dalam 4 halaman yang tentu nanti pembahasan lebih rincinya butuh waktu yang lebih panjang. Oleh sebab itu kita akan bacakan dan kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi, Pak ya. Karena ini persoalan hukum makmum dan imam ya. Dan ini adalah salah satu bagian untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga pelaksanaan salat fardhu 5 waktu berjamaah ya benar-benar mampu kita rasakan nikmat dan ya, kelezatannya. Karena kata Imam Al-Ghazali bahwa setelah ditelusuri dari pendalaman beliau terhadap ibadah-ibadah, maka di dalam ibadah itu ada adzauqiyah, rasa yang tidak akan mungkin diketahui kecuali oleh orang yang benar-benar mendapatkannya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu ainil li fis shalah. Beliau bersabda, dan dijadikan kebahagiaan diriku itu ada pada salat. Maka ketika beliau salat, seluruh beban-bebannya hilang. Ketika salat maka beliau mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail sebanyak 11 rakaat. Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Lamanya beliau berdiri menikmati bacaan Al-Quran sampai kaki beliau bengkak ya. Dan beliau tidak merasakan berat dan sakitnya kondisi fisik itu karena merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, hukum makmum dan imam. Kapan iqamah dikumandangkan? Karena pelaksanaan sholat berjamaah ya, pelaksanaan sholat berjamaah seruannya adalah dengan adzan. Kalau sudah masuk waktu sholat ya, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang kalian itu adzan, yakni dari para jamaah ya, dari kaum muslimin yang ada di sekitar masjid. Yang berlaku umum, salah seorang mereka mengumandangkan adzan. Namun ketika nanti telah ditetapkan muadzin dengan seleksi, dengan pertimbangan suaranya yang lantang, bagus, menggugah, ya kemudian orangnya amin, orangnya amanah terhadap tugas mengumandangkan adzan. Jangan sampai sudah masuk waktu sholat orangnya masih berada di pasar. Nanti sholat jamaahnya telat. Khabar tentang masuknya waktu telat. Kemudian orang itu benar-benar mengetahui waktu sholat ya. Sehingga kemudian ditetapkan muadzin di satu masjid, maka dialah yang paling berhak untuk mengumandangkan adzan di masjid tersebut. Lalu kemudian ya, ketika imam sudah tiba dan akan dilaksanakan sholat berjamaah, maka dikumandangkan iqamah. Asalnya iqamah dikumandangkan saat imam terlihat datang setelah ditetapkan imam resmi. Jadi kedatangan imam adalah sebagai tanda dimulainya sholat berjamaah. Bagaimana kalau ada makmum yang masih sholat sunnah? Ya, maka tetap dikumandangkan iqamah,
Adapun makmum yang masih melaksanakan sholat sunnah, jika dia sudah menyelesaikan 1 rakaat, maka dia kerjakan sholat dengan sifat yang lebih cepat. Namun ketika dia masih berada di rakaat pertama, belum rukuk, belum sujud, belum sempurna rukun-rukun dari rakaat tersebut, maka dia menyudahi sholatnya untuk bergabung bersama dengan imam dalam sholat berjamaah. Dan cara untuk keluar dari sholat adalah dia salam dalam posisi dirinya, posisi berdiri, maka dia keluar dari salat dengan salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dan kemudian bergabung bersama jamaah untuk melaksanakan salat fardu berjamaah. Ya, maka asalnya iqamah dikumandangkan saat imam terlihat datang. Oleh sebab itu, contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau salat sunnah di rumahnya dan kedatangan beliau adalah sebagai tanda bahwa salat berjamaah ditegakkan. Kemudian jamaah berdiri salat setelah terlihat imam sudah berdiri untuk salat atau sudah dikumandangkan iqamah. Kemudian iqamah dengan timer. Ya, ada Pak sini. Pak ada di belakang. Di sini ada juga depan. Iya. Jika jamaah sepakat atau DKM sepakat kesempatan sholat sunnah dengan waktu ditetapkan, maka tidak mengapa karena kaum muslimin terikat syurut kesepakatan mereka. Namun tidak harus on time. Kalau telat sedikit berarti dosa, tidak. Ya, tanpa memperhatikan keadaan. Ya. Kemudian siapakah yang mengumandangkan iqamah? Yang terbaik muadzin yang mengumandangkan iqamah. Muadzinnya ke belakang, diwakilkan yang lain, boleh atau tidak? Boleh. Seandainya adzan dan iqamah dikumandangkan orang yang berbeda, maka hal itu dibolehkan. Ya. Namun yang paling utama yang memandangkan iqamah adalah muadzin. Kemudian siapakah yang paling berhak menjadi imam? Ini biasanya menjadi polemik di tengah masyarakat. Pertama, orang yang paling banyak hafalannya yang lebih didahulukan. Pendapat yang kedua, orang yang faqih, alim lebih didahulukan. Sebentar. Saya sudah siapkan tadi tambahan keterangan yang cukup bagus dari Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian pendapat yang rajih, yang kuat, orang yang paling banyak hafalannya adalah yang paling berhak menjadi imam. Syaratnya, ia paham hukum-hukum sholat. Jika ia tidak tahu, maka jangan didahulukan, tetapi yang didahulukan adalah yang paling faqih. Ya. Makna aqra'uhum li kitabillah, ada pertama yang paling bagus bacaannya dan benar makhrajnya. Yang kedua, yang paling banyak hafalannya. Yang lebih rinci lagi saya temukan dalam penjelasan Syekh Dr. Al Fauzan, ya. Wa kullama tawaffarat muahilatul imamah fi syahsin kana aula bil qiyam biha mimman huwa dunah bal yata'ayyan alaihi al qiyam biha idza lam yujad ghairuh. Ya. Kalau kemudian syarat-syarat menjadi imam itu terkumpul pada diri seseorang, maka dia yang paling berhak untuk ya diangkat menjadi imam. Pertama, ya, fal aula bil imamah al ajwadu qira'atan li kitabillahi ta'ala. Yang paling utama untuk menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Wa huwa alladhi yujidu qira'atal Qur'an, yaitu orang yang bagus
baik di dalam membaca Al-Quran. Bi an ya'rifa makharijul huruf, dia tahu makharijul huruf, wala yalhana fiha, sehingga bacanya tidak kacau, wa yutabbiq qawaidal qiraah min ghairi takallufin wala tanattu', dan bisa menerapkan kaidah-kaidah bacaan tanpa berlebihan. Sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk jadi imam tidak harus seperti itu, walaupun nanti proses tahsin boleh jadi mengarah ke sana. Tapi jadi imam suaranya yang bagus dan bacaannya tidak berlebihan. Wa yakunu ma'a dzalika ya'rifu fiqha sholati wa ma yalzamu fiha. Ya. Ketika bacanya bagus, dia pun juga harus tahu fikih salat dan kewajiban-kewajiban dalam salat, seperti syarat-syarat salat, rukun, kewajiban dan pembatal-pembatalnya. Ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk mengimami satu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian beliau menyebutkan mimma yatul ala annahu yuqaddam fil imamah al-ajwatu qira'atan al-Qur'anil Karim. Ya, yang diutamakan untuk maju sebagai imam adalah yang bagus bacaan Al-Qur'annya, alladzi ya'lamu fiqhas salati, yang memahami fikih salat. Ya. Kenapa? Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umul Qur'an aqra'uhum li kitabillah, li'annal aqra'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu afqah. Karena orang yang paling bagus bacaannya, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling faqih. Maka kriterianya adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan sekaligus dia memahami fikih salat. Ya. Karena kebutuhan orang yang salat kepada bacaan itu sangat terbatas. Tetapi kebutuhan orang yang salat kepada pemahaman salat ini jauh lebih banyak. Sehingga ketika imam itu kurang rakaatnya, bagaimana cara, kemudian ditegur, dia harus tahu bagaimana cara bersikap. Saat imam itu batal, ngerti bagaimana dia keluar dari sholatnya. Ya. Ay afqahum fi dinillah, yaitu orang yang paling faqih terhadap agama Allah, ketika kemudian ada sama-sama orang yang bacaannya bagus dan memahami secara global dari fikih sholat. Maka kalau dua orang ini sama bacaannya sama-sama bagus, maka lebih diutamakan di antara mereka yang paling faqih. Ya. Karena tadi kebutuhan di dalam sholat terhadap fikih sholat itu lebih besar dibandingkan sekedar bacaan. Kemudian kalau sama di dalam pemahaman atau keilmuan tentang fikih salat, maka didahulukan yang lebih pertama hijrah. Ya. Kalau kemudian di dalam amal ini sama, lalu baru yang ketiga dipertimbangkan yang paling tua. Dan ada penjelasan yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faqaddama Nabi SAW bil fadilati bil ilmi bil kitabi was sunnah. Pertama yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam, pertimbangannya adalah ilmu, ya, terhadap Al-Quran dan sunnah. Kalau dalam urusan ilmu sama, maka dipertimbangkan amalnya. Ya. Mana yang lebih dulu beramal salih, mana yang lebih dominan amal saleh dan peran-peran keumatannya. Ya. Wa qaddima as-sabiq bi ikhtiyarihi ila al-amali salih wa huwa al-muhajir. Ya. Maka kemudian jadikan pertimbangan amalnya, kiprahnya
dalam dakwah dan perjuangan Islam. Maka ini yang lebih didahulukan. Ya. Ketika dalam tataran keilmuan itu sama. Ya. Lalu ketika dalam peran pun juga sama, maka dipertimbangkan ya dengan kondisi usianya. Ya. Alaman sabaqa bi khalqillah, yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu usianya. Kenapa kok yang tua kemudian jadikan pertimbangan? Karena biasanya orang-orang yang sudah sepuh itu sholatnya akan lebih khusyuk. Ya. Akan lebih khusyuk. Ya. Maka dijadikan sebagai pertimbangan terakhir. Ketika dalam tataran ilmu, tataran amal ini sama, maka baru kemudian yang ketiga dipertimbangkan dari sisi usia, karena biasanya yang lebih tua kalau menjalankan sholat itu lebih khusyuk, bacaannya lebih apa Pak? Mengingatkan kepada matian, ya kan? Ya, karena suaranya gemetar. Sehingga kemudian orang yang sholat itu akan bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat. Dan biasanya yang sepuh-sepuh itu maksiatnya sedikit. Ya, mohon maaf, mata tidak jelalatan. Ya. Omongannya pun terjaga. Ambisi kepada dunianya kurang. Kenapa Pak? Karena ingat segera tidak lama lagi akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya sholat kalau dipimpin orang yang benar-benar seperti ini, maka akan bisa lebih khusyuk. Ya. Kemudian tidak boleh maju menjadi imam dengan adanya imam tetap kecuali dengan izinnya. Lah, imam masjid yang dianggap penguasa atau disepakati menduduki jabatan imam adalah penguasa di wilayah kekuasaannya. Tidak boleh ada orang lain mengimami sholat di dalam kekuasaannya kecuali dengan seizinnya. Jika tidak, maka akan terjadi perebutan kekuasaan sehingga terjadi kekacauan. Ada masjid kemudian rebutan jadi imam. Lah yang disebutkan di awal tadi, pertimbangan aqra'uhum li kitabillah afqahuhum li dinillah, kemudian yang lebih dahulu hijrah, kemudian yang paling sepuh, semua itu saat akan menetapkan imam tetap di satu masjid. Pertimbangannya itu. Tapi ketika sudah ditetapkan ya, oleh DKM atau kemudian syura oleh perwakilan daripada jamaah bahwa yang paling berhak jadi imam adalah fulan, kita menyerahkan beliau jadi imam, maka keimaman ini adalah di bawah kekuasaan imam tadi. Tidak boleh ada orang maju jadi imam kecuali dengan izinnya, kecuali imam tersebut memang udzur tidak bisa datang karena masih dinas. Nggak mungkin dari kantornya di Jakarta untuk sholat duhur pulang ke Al-Jihad. Ya, maka jika sudah seperti itu, disiapkan mandat imam yang kedua. Kemudian orang yang berhak menjadi imam di satu masjid adalah imam tetapnya. Jika masjid memiliki imam tetap dan jika masjid tidak memiliki imam tetap, maka imam dipilih berdasarkan bacaannya dan kefaqihannya. Dan di antara adab yang dulu kami pernah tulis di Voice of Al-Islam, saya cari kok belum ketemu. Ya, kalau ada imam tetap, lalu datang orang yang lebih bagus bacaannya, tamu, ya, atau dia mungkin pengisi pengajian, ya, mana yang lebih utama untuk maju menjadi imam? Yang paling berhak untuk maju jadi imam adalah imam tetapnya. Dan di antara adab bagi orang yang datang walaupun lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalannya, lebih pandai, maka di antara adabnya adalah dia tetap mendahulukan
imam tetapnya. Dikhawatirkan nanti akan ada gejolak pada jamaah, kok imamnya tidak sebagus imam itu. Gitu. Itu dan adabnya, dan saya temukan dari sifat para ulama salaf terdahulu ketika mereka datang ke tempatnya ulama yang lain yang secara kedudukannya lebih rendah dan dipersilahkan untuk maju, maka dia tidak mau maju. Tetap yang dipersilahkan maju ke depan adalah imam tetapnya. Kalau punya imam tetap, maka imam tetap harusnya diputuskan telah ada imam tetap di satu masjid. Ya, jika merasa kemudian bacaan kita masih sangat kurang, ya kemudian datangkan imam tetap untuk menyempurnakan ibadah jamaah. Karena di antara tugas DKM adalah memakmurkan masjid secara maknawi, yaitu dari sisi ibadahnya. Bagaimana ibadah yang ditegakkan itu sempurna. Para jamaah yang sholat di masjid tersebut mendapatkan kekhusyuan, makmur dengan kajian-kajiannya, makmur dengan kegiatan-kegiatan penyampaian hidayah dan bimbingan. Kemudian memakmurkan secara madiyah, secara fisik, yaitu masjidnya diperbagus, karpetnya dibuat lebih empuk, ya, AC-nya lebih dingin, dan disediakan kopi di luar. Kalau mau sholat di sini dan ingin lama-lama baca Al-Quran di sini, jangan khawatir kehausan. Kalau ngantuk, jangan khawatir ya ketiduran, karena sudah disediakan air dan kopi. Ya, ini fasilitas untuk menunjang kenyamanan masjid, dan ini diantara tugas dari DKM masjid. Tetapi yang paling utama adalah memakmurkan masjid secara maknawi, sehingga sholat berjamaahnya bisa dilaksanakan dengan lebih sempurna. Ya, maka kalau saya datang ke sini suruh jadi imam, ada imam tetapnya, utamakan imam tetapnya. Kecuali imam tetapnya batuk-batuk baru maju jadi imam. Dan saya sebenarnya paling berat untuk jadi imam, Pak, karena saya sadar tidak punya bakat tarik suara. Jadi takut kalau saya ngaji, saya jadi imam itu menyiksa jamaah. Dan imam yang tidak disukai jamaah, hati-hati, jangan maksa-maksa. Saya pokoknya jadi imam karena saya yang mendirikan masjid. Investasi saya paling banyak pendirian masjid ini, maka saya harus jadi imam. Imam salat di satu masjid yang tidak disukai jamaahnya, keimamannya, ya, maka nasib sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak melampaui telinganya. Iya. Kemudian maksud dibenci oleh satu kaum adalah karena dia menyelisih sunnah. Ya, dia tokoh yang jahil, bacaannya nggak bagus, akhlaknya buruk, suka marah-marah. Itu termasuk akhlak dan adab yang buruk. Maka yang jadi imam masjid jangan suka marah-marah, tapi yang paling menonjol akhlak mulianya, sehingga posisi imam sholat ini sebenarnya bukan hanya diikuti dan jadi panutan dalam sholat, tetapi diikuti dan jadi panutan dalam keseharian. Maka di antara kesempurnaan adab seorang muslim itu dia mampu mengendalikan emosinya. Baru anak lari-lari digampar. Wah, kalau seperti ini tidak belum pantas untuk menjadi imam. Ada satu perkataan yang cukup bagus dari Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid, ya, Imamul Malikiyah bil Maghrib, ya, imam besar mazhab Maliki di Maroko pada zaman, mengatakan bahwa seluruh adab kebaikan, jami'u adabil khair tatafarra'u min arba'ati ahadits. Seluruh adab kebaikan itu bercabang dari 4 hadis. Pertama, hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, dan jika tidak bisa atau khawatir akan berkata yang buruk, maka dia diam.
Maka orang yang akhlaknya bagus, yang bisa mengendalikan lisannya, digunakan hanya untuk berkata yang baik. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Kesibukannya dalam kebaikan. Imam sholat kalau malam jam 9 sampai jam 1 main catur. Ya, ini tidak etis untuk jadi imam sholat. Karena waktunya habis hanya untuk main catur, nongkrong. Ya, apalagi kerjaannya banyak main game atau suka nonton film. Ya, kelompok sufi suka film. Maka yang seperti ini tidak pantas untuk jadi imam. Nah, orang yang akhlaknya baik adalah yang bisa menggunakan waktunya untuk kebaikan. Dan yang ketiga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, beri wasiat aku ya Rasulullah." Beliau beri wasiat dengan kalimat yang sangat pendek, "La taghdab," jangan marah-marah. Ini ketua DKM nggak boleh marah-marah, Pak, walaupun pendekar, gitu kan. Ya. La taghdab, jangan marah-marah. Minta diulangi lagi, "Ausini." Jawaban beliau sama, la taghdab, jangan marah-marah. Kemudian yang keempat, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian dengan iman yang sempurna, iman yang baik, sehingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Jadi orangnya perhatian kepada masyarakat sekitarnya. Istilahnya apa itu? Ya, punya kepedulian. Ya. Ini orang yang berakhlak mulia. Ya. Sementara apabila dia dibenci karena pahamnya yang sesuai sunnah dan selaras dengan pendapat fuqaha, maka pembencinya itu yang berdosa. Ya. Karena imamnya celananya cingkrang, tidak mau isbal, maka tidak disuka. Imamnya jenggotan, gak suka saya. Iya. Maka yang dicela adalah orang yang mencelanya, ya. Yang berdosa yang mencelanya. Jadi maksud imam yang dibenci oleh kaumnya, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibencinya karena ya, menyalahi sunnah. Karena buruk akhlaknya. Karena jahil, bacaannya jelek tapi maksa jadi imam. Tapi di Al-Jihad insya Allah ya tidak rebutan untuk jadi imam. Sepertinya sholat subuh tadi juga saling dorong untuk jadi imam, Pak, ya. Baik. Posisi imam dan makmum. Ya. Sholatnya imam dengan seorang makmum yang sendirian, ya. Maka posisi makmum berdiri di samping atau sejajar dengan imam. Pas sejajar. Tidak mundur sedikit ke belakang, walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kisah salatnya Ibnu Abbas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedikit mundur ke belakang. Maka biasanya kalau mazhab Syafi'i ada sedikit mundur ke belakang. Tapi dalam pendapat mazhab-mazhab yang lain, ya, dengan petunjuk-petunjuk yang lebih kuat, maka posisi seorang makmum dia sejajar dengan imam, di sampingnya persis, di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, maka imamnya ngambil dipindahkan ke sebelah kanan. Tapi salatnya imam dengan dua orang makmum. Kedua makmum tersebut berdiri di belakang imam dalam satu shaf. Makmumnya dua, laki-laki, berdiri di belakang imam merapatkan barisan. Ada juga pendapat lain, ya. Dari pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, satu orang berdiri di sebelah kanan dan satu orang lagi berdiri di sebelah kiri imam.
Ya. Tapi menurut sejumlah fuqaha, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, sifat salat ini telah mansuh, terhapus hukumnya. Jadi di awal kalau makmumnya dua, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ya. Tapi dalam pandangan ya Imam Asy-Syafi'i bahwa sifat salat yang seperti itu telah mansuh, dihapus hukumnya, sehingga apabila makmumnya dua orang laki-laki berdiri di belakang dengan merapatkan barisan. Salatnya imam dengan 3 orang makmum atau lebih, para makmum berdiri di belakang imam berdasarkan kesepakatan ulama. Jumhur ulama berpendapat, siapa salat di depan imam maka batal salatnya. Ya. Itu pendapat Imam Malik, Ishaq, Abu Thawr, dan Abu Dawud. Sementara Imam Malik, Ishaq, Abu Thawr, dan Abu Dawud membolehkannya jika tempat terlalu sempit. Kemudian sholat di samping imam jika tidak mendapatkan tempat di masjid. Karena masjid sudah penuh dan shaf sudah sempurna, maka ia boleh membelah shaf dan berdiri di samping imam. Ya. Ini kalau tempat imamannya tidak bentuk mihrab seperti ini. Tempat imamnya di sini, makmumnya berdiri di belakang, tapi sudah penuh. Yang lain tengok sudah tidak ada tempat lagi. Kalau tempat di sana kotor, maka dia masuk kemudian berdiri di samping imam, sejajar dengan imam, lalu di belakangnya menyusun shaf. Dan ini bisa diterapkan nanti ketika bepergian dan tempat sholat itu sempit. Ya. Asalnya makmum yang lebih dari 2 itu posisinya di belakang imam. Tapi kalau tempat sempit, maka sebagian makmum boleh sejajar dengan imam. Ya. Kemudian salatnya imam dengan seorang makmum wanita, imam laki-laki, makmumnya seorang wanita, istrinya misalnya, atau anak perempuannya. Maka makmum wanita tadi berdiri di belakang imam. Demikian pula jika ada makmum laki-laki, maka makmum wanita yang sendiri tadi berdiri di belakang makmum laki-laki. Ya. Ya, saya ngajak anak cowok saya sama istri. Ya, kemudian anak cowok saya berdiri di samping saya, kemudian istri saya berdiri di belakang. Bukan seorang imam wanita dengan jamaah wanita. Ya, seorang imam wanita dengan jamaah wanita. Posisi imam sejajar dengan makmum dan berada di tengah-tengah mereka. Ini kalau musolanya isinya kaum hawa semua, Pak. Maka posisi imamnya itu sejajar. Tidak seperti imam di depan sendirian. Ya. Hal ini lebih menutup baginya sebagaimana amalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian tempat imam lebih tinggi dari makmum. Ya. Pendapat jumhur ulama makruh hukumnya tempat imam lebih tinggi dari makmum, kecuali karena ada kemaslahatan tertentu. Misalnya, ya tidak ada pengeras suara supaya yang belakang bisa lihat imam yang di depan dan bisa mengikuti gerakannya. Atau ada kepentingan mengajarkan sholat kepada makmum. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat itu naik di atas mimbar. Ya. Kemudian ketika sujud beliau mundur ke belakang dan turun di bawah. Dan setelah itu beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian tempat makmum lebih tinggi dari imam, tidak mengapa jika ada keperluan seperti salat di lantai 2 masjid. Dengan catatan makmum berada di belakang imam. Makmumnya lebih tinggi daripada imam. Ya salatnya sah karena memang masjid bagian bawah sudah tidak muat dengan syarat posisi makmum ada di belakang imam. Tapi mengikuti salat imam dari belakang dinding. Ya, rumahnya yang di sana, ya kan, dibuat kaca. Nanti kalau salat di rumah nggak usah ke masjid. Jika shafnya masih bersambung maka dibolehkan. Masih muat di sini, sholatnya di rumah, ya kan?
Shafnya terpisah. Ya. Maka jika shafnya masih bersambung, maka dibolehkan. Nah, ini diantara nanti ketika umroh mengambil hotelnya di Zamzam Tower, ya, memang kelihatan di bawah orang sholat, suaranya juga kedengaran. Tapi kalau sholatnya di hotel, shafnya terpisah, maka di sana ada perbedaan pendapat. Yang jelas tidak mendapatkan pahala berjalan kaki menuju masjid. Dan jika shafnya terpisah dengan jalan atau bangunan, pada asalnya shaf harus bersambung dan saling berdekatan. Jika dalam kondisi tertentu dan mendesak, maka boleh sholat dengan shaf yang terpisah tadi. Syaratnya makmum mengetahui gerakan sholat imam, ya, terdengar suara dan atau terlihat gerakannya, seperti saat sholat Id, ya, kadang terpisah melebar ke gang yang sebelah sana, misalnya, ya. Kemudian tidak sah sholat yang mengikuti imam hanya dari televisi, radio atau semisalnya. Saya mau sholat bersama imam Masjidil Haram di setel TV lewat satelit, ya, maka tidak boleh. Nanti kalau listriknya mati, sholatnya terputus, ya, itu. Baik. Kemudian siapakah yang berdiri di belakang imam? Ya, bukan hanya imam saja yang perlu diperhatikan, tapi siapa yang berdiri di belakang imam juga penting untuk diperhatikan. Orang-orang yang utama dari sisi agama, bacaan dan kefakihan yang paling berhak di belakang imam. Fungsinya mengingatkan imam jika salah dan menggantikan imam saat batal. Masalahnya di tempat kita imam batal itu malu, Pak. Ya, maka kadang sudah mau batal ditahan kentut. Maka nanti ada adab kentut juga, Pak. Ya. Ya. Belum pernah dikaji, Pak, ya, adab kentut. Saya punya tulisan sepertinya. Ya, saya bawa itu beberapa adab. Tapi penting sekali ini sepertinya. Urusan kentut saja ada hukumnya dalam fikih, gitu kan? Ya. Apa ini? Ya. Mentertawakan orang kentut tidak boleh. Ya. Terus sengaja kentut dibunyikan di depan orang, di sini ada yang kentut, sudahlah dilepas saja. Itu pun juga tidak boleh. Ya. Apalagi kemudian dalam sholat kentutnya dilepas dalam sholat, bisa bubar itu sholat. Maka jika seseorang di dalam sholat dan sudah benar-benar terasa akan keluar, maka tidak dia lepas di dalam masjid. Kalau dilepas di dalam masjid ada suaranya, bisa bubar. Atau tidak ada suaranya tapi aromanya busuk, menyiksa orang-orang yang sholat dan juga menyiksa para malaikah yang hadir di masjid. Maka keterangan dari Al-Hafidh Ibn Al-Hajjaj dalam Fathul Bari, di antara adab buang angin di masjid, ketika akan buang angin dan dia berada dalam masjid, hendaknya dia keluar dari masjid, supaya di masjid tidak ada aroma yang busuk, dan supaya kentut yang boleh jadi bersuara itu tidak sampai membubarkan jamaah. Maka dia keluar. Cara keluarnya pun jangan sampai orang-orang itu tahu, oh dia mau kentut nih, bukan. Tetapi adalah dengan memegang hidungnya. Ya. Biar orang-orang itu menyangka orang tadi sedang meler dan pilek. Karena status meler itu lebih ringan dibandingkan buang angin. Maka di antara adab saat buang angin adalah tidak buang angin di hadapan orang banyak. Dan termasuk adab yang buruk, mengeluarkan angin bahkan sampai ada suaranya di hadapan orang banyak. Maka ini adab yang sangat penting, sehingga kalau mau buang angin dia pergi di tempat yang tidak didengar oleh orang, karena termasuk aib apabila kentut seseorang didengar oleh yang lain. Tapi biasanya bapak-bapak ini kalau sudah kumpul
jadi kebanggaan, itu kan? Gede-gedean. Iya. Padahal itu termasuk adab yang buruk, ya, termasuk hal yang sebenarnya orang itu harus malu. Maka kalau kentut kemudian dilepas di depan orang banyak dan dia bangga, berarti rasa malunya sudah berkurang. Kalau rasa malu berkurang, berarti kadar imannya pun juga berkurang. Apalagi jenggot panjang, kentutnya keras gitu. Ya. Ya. Kemudian menyempurnakan shaf pertama, baru kemudian shaf yang kedua dan seterusnya. Shaf terbaik bagi lelaki adalah yang paling depan. Shaf terbaik bagi wanita yang paling belakang jika shaf mereka bersambung dengan shaf laki-laki dan tidak ada penghalang. Misalnya sholatnya di sini Pak, jadi ibu-ibu di dalam masjid situ. Maka bapak-bapak yang paling utama shafnya paling depan. Ibu-ibu dimulai dari yang paling belakang. Kecuali ada tempat sholat sendiri bagi wanita. Maka tempat sholat yang khusus bagi wanita ada penutupnya. Maka cara menyusun shafnya itu dari depan. Cara menyusun shafnya dari depan. Ya. Wajib meluruskan shaf dan merapatkannya menutup celah yang ada. Kalau tidak, nanti setannya akan hadir di dalam sholat. Kemudian makruh membuat shaf di antara tiang-tiang. Alhamdulillah ini dalam musola tidak ada tiang-tiangnya. Ya hukum asalnya makruh. Karena nanti shafnya akan terputus. Kecuali masjidnya itu penuh. Ya. Maka dipakai dalam kondisi darurat. Kemudian sholat sendirian di belakang imam. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Ya, pertama sifat sholat di belakang imam pertama. Shaf sudah penuh, shaf 2 sudah penuh. Kemudian orang datang sendirian, sholat sendirian di shaf yang ketiga. Ini bahasan pertama. Bahasan yang kedua, shafnya di sini, kemudian orang sholatnya di pojok sendirian. Ya, ada 3 pendapat dalam hal ini. Pertama, tidak sah sholatnya. Ini baik yang dia berdiri di shaf ketiga sendirian, apalagi kemudian berdiri di belakang. Kemudian yang pendapatnya kedua, sholatnya sah tapi makruh jika tanpa udur, itu tanpa udur. Yang ketiga dirinci, jika karena udur maka sholatnya sah, dan jika tanpa udur maka tidak sah. Tapi pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan bahasan ini, yang sholat di belakang imam sendirian adalah orang yang mencar sendiri. Ada sholat berjamaah, shafnya disusun di sini, kemudian dia tidak ingin gabung sama yang lain, dia ingin berada di belakang sendirian. Maka sholat orang yang sendirian keluar dari shaf, dari barisan sholat, maka sholatnya dihukumi dengan tadi, la sholata khalfal imami munfaridan, tidak ada sholat di belakang imam dengan sendirian, yaitu tidak. Lalu bagaimana kalau dia di belakang imam di shaf ketiga, kemudian dilihat tidak ada yang mau datang, ya, apakah dia boleh untuk ngasih tanda supaya temannya itu membersamainya, karena khawatir sholatnya tidak sah dengan itu? Pendapat yang lebih kuat adalah dia tetap sholat di shaf belakang sendirian, karena kalau dia mengambil dari kawannya akan ada celah dalam shaf dan bisa, jadi dia akan mengurangi orang yang telah mendapatkan shaf yang lebih utama. Maka orang yang berdiri sendirian karena shaf kedua telah penuh dan berdiri di shaf ketiga sendirian, maka dia tidak masuk di dalam larangan tersebut, karena dia berharap ada yang datang dan bersama dia dalam barisan itu, dan tidak perlu kemudian manggil nepuk orang untuk menemani di dalam barisannya. Dan makna yang paling kuat adalah tadi ada shaf di sini, kemudian dia mencar sendiri di belakang, tidak mau gabung bersama dengan jamaah. Kapan makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Karena pendapat makmum apakah wajib membaca Al-Fatihah, ada beberapa pendapat di kalangan fuqaha. Yang paling kuat berkaitan dengan sholat jahriyah, ya, ada 2 pendapat yang kuat. Pertama adalah tidak membaca Al-Fatihah, Fatihahnya sudah mengikut kepada imam. Pendapat yang kedua, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah. Adapun sholat sirriyah yang imam baca pelan, maka makmum pun ikut membaca Al-Fatihah. Lalu kalau imam membaca jahriyah keras, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Pendapat pertama adalah setelah
imam selesai Al-Fatihah waladhdallin amin, baru makmum membaca Al-Fatihah. Maka imam memberikan kesempatan sebentar, ya, suktah, dia diam sejenak. Yang ini kemudian pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan madhab Syafi'i, maka untuk membaca surat dikasih waktu jeda sejenak supaya makmum membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, makmum membaca Al-Fatihah mengiri imam. Imamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmumnya Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tetapi untuk dirinya. Sehingga nanti aminnya bareng. Kalau dia membaca Al-Fatihah, dia menyimak imam waladhdallin amin, kemudian dia membaca Al-Fatihah sendiri, dia tetap juga membaca amin. Maka ini pendapat dari Syekh Malik Kamal dalam Sahih Fiqh Sunnah ini cukup bagus, sehingga kemudian makmum akan bisa dengan seksama menyimak bacaan imam, dan dia akan mengikuti bacaan imam sehingga aminnya itu bareng. Dan aminnya imam, amin makmum yang bisa serentak, maka akan sama dengan aminnya para malaikat, dan itu akan menjadi sebab diijabah doanya. Membaca amin dalam sholat sendirian setelah Al-Fatihah disunnahkan membaca amin. Imam dan makmum juga disunnahkan membaca amin. Makruh imam memanjangkan sholat jamaah jika menyulitkan bagi makmum. Ada kakek-kakek berdirinya sudah susah, imamnya membaca An-Naba sampai selesai, sampai kemudian makmumnya udah mau jatuh, ya. Maka hukum asal sholat berjamaah adalah litakhfif, untuk meringankan. Oleh sebab itu di antara pendapat sholat malamnya Nabi SAW, sholat tarawih, karena Nabi pernah sholat tarawih berjamaah kurang lebih 3 hari, sebagian riwayat menyebutkan 2 hari, sebagian riwayat menyebutkan 4 hari. Ketika beliau sholat sendirian jumlahnya 11 rakaat. Jangan tanya panjang dan bagusnya, ya. Seorang sahabat pernah ngikut, kapok, nggak mau ikut lagi besok karena nggak kuat dia. Tapi ketika beliau mengimami sholat tarawih berjamaah, beliau ringankan rakaatnya dan menambah jumlah rakaatnya. Oleh karenanya sholat malam Nabi SAW ketika berjamaah yang kemudian diamalkan oleh Ubay bin Ka'ab dan juga diikuti oleh Ali bin Abi Thalib ketika menjadi imam sholat tarawih sebanyak 21 rakaat atau 23 rakaat. Tapi itu pun bagi masyarakat kita sudah sangat panjang, karena di Basrah imam sudah meringankan bacaan di sholat tarawih, tetapi hatam Al-Qur'annya 4 hari sekali. 4 hari sekali, Pak. Ya, kalau di kita 1 Ramadan belum tentu hatam Al-Quran. Tetapi semua itu disesuaikan dengan jamaah. Karena masyarakat kita sudah sangat lemah, ya, maka kemudian pilih jumlah rakaat yang paling sedikit 11. Sifat sholatnya yang paling ringan. Jadi jangan terlalu pede kalau 11 rakaat kita sudah benar-benar sesuai sunnah. Belum. Sesuai sunnah dari sisi rakaatnya, tapi dari sisi sifat sholatnya belum. Saya 23 rakaat sesuai sunnah ketika yang diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang diamalkan Ubay bin Ka'ab, belum. Karena sholat mereka 1 rakaatnya itu bisa 2 halaman. Jadi sebenarnya sama-sama belum sesuai sunnah yang beneran. Maka ya, yang 11 rakaat mampu saya 11 rakaat bisa lebih khusyuk dan menikmati sholat. Kalau sudah 23 rakaat sudah panik, ya, maka yang dipertimbangkan adalah sifat sholatnya. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sholat malam hanya 1 rakaat. Pernah beliau sholat malam 1 rakaat tapi hatam Al-Quran. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah sholat malam 1 rakaat juga. Diketahui oleh sahabatnya, dilaporkan kepada sahabat senior, Muawiyah itu membuat bid'ah, sholat malam cuma 1 rakaat. Kemudian sahabat tadi berkomentar, Muawiyah itu orang yang faqih, paham agama, maka dibolehkan sholat malam hanya 1 rakaat dengan dia menghatamkan Al-Quran. Kalau di sini jangan, Pak. Nanti jamaahnya kabur semuanya. Tapi makmum membenarkan bacaan imam saat keliru. Ini kalau makmumnya hafal. Kalau makmumnya pun juga bacaannya rancu, jangan benarkan, nanti malah kacau. Ya, sesama makmum tidak boleh saling mengganggu dengan bacaan takbir dan bacaan lainnya.
Salat sedia makmumnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sampingnya dengar, maka tidak boleh. Bacaan makmum hanya untuk dia saja, tidak boleh terdengar yang lain. Nanti bacaan temannya kacau. Ya. Kemudian wajib mengikuti imam dan tidak mendahulinya. Tidak boleh pula menyamai atau barengin gerakan imam. Imam takbir, setelah itu baru takbir. Imam sudah kemudian turun rukuk, baru kemudian ngikutin rukuk. Tidak boleh menyamai imam, apalagi menyalip imam. Saat imam kelebihan rukun atau rokaat, makmum mengingatkannya dengan membaca tasbih. Jika imam tetap pada keyakinannya, maka makmum menunggu dengan duduk sehingga salam bersama imam. Enggak boleh salam lebih dulu dari imam. Ya, kalau imam di tasbih subhanallah, imamnya bingung, maka boleh mengingatkannya dengan bahasanya sesuai kebutuhan. Ya. Sudah kelebihan 1 rakaat, biar imam tahu. Sujudnya kurang 1. Nah, biar dia tahu. Ya. Itu kalau dalam kondisi yang sangat penting. Tapi saat imam kemudian imam sholat sambil duduk karena udzur. Pertama, makmum wajib sholat sambil duduk. Pendapat kedua, makmum tidak boleh sholat sambil duduk, tapi harus tetap berdiri. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat kemudian tarjihnya, jika imam memulai sholat dengan duduk, maka makmum sholat dengan duduk. Jika imam memulai sholat dengan berdiri, maka makmum sholat dengan berdiri. Jika imam duduk di tengah sholat karena udzur, maka makmum tetap sholat dengan berdiri. Ya, bulan kemarin kami ke Sukabumi, imam tetap di satu masjid itu cacat, sholatnya sambil duduk karena tidak ada kakinya, Pak. Tapi beliau memang kiainya di tempat itu, sholatnya sambil duduk. Ya, kita makmum sholatnya sambil berdiri karena beliau tidak mungkin berdiri. Demikian beberapa poin tentang hukum makmum dan imam. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya sering pernah mendengar dari beberapa masjid, muazin pas sebelum adzan itu suka mengucapkan innallaha wa malaikatahu dan sebagainya. Kemudian adzan. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Iya. Saya sudah baca tadi, Pak. Sementara saya carikan dalam bahasan tentang adzan 98. Ya. Dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi oleh Syekh Dr. Al-Fauzan. Mana tadi lafadznya ya? Ya, di sini. Bentar. Wala tajuzu az-ziyadatu ala al-fadhil adhani bi adhkarin ukhra qablahu wala ba'dah. Tidak boleh menambah lafaz adzan dengan zikir-zikir lain sebelum adzan dan juga setelah adzan. Yarfa'u biha sautah, di mana muadzin mengeraskan suaranya. Ya. Sekarang pakai speaker sampai doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah dikeluarkan ke speaker. Maka tidak boleh, karena itu termasuk sudah menambah lafaz adzan. Li'anna dzalika minal bid'ah al-muhdatsah, itu termasuk bid'ah yang diadakan. Fa kullu ma yuf'alu ghairal adzani tsabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun muharramah. Maka setiap yang dikerjakan di luar lafaz adzan yang telah ditetapkan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah bid'ah yang diharamkan. Sampai kemudian muadzinnya cek, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim yang diadzankan tadi tidak boleh. Ya, kalau dia mau baca Bismillah, jangan dikeluarkan, jangan diadzankan, jangan diiklankan kepada orang banyak. Yang diiklankan ke orang banyak, yang dikumandangkan ke orang banyak, dimulai dari Allahu akbar, Allahu akbar. Ini. Katasbihi wan nasyidi, seperti tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, lafaz tasbih tadi tidak boleh. Karena berarti adalah lafaz tambahan pada adzan. Nasyid. Ya. Atau baca Al-Qur'an. Tadi yang Bapak bacakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu bukan sholawat, Pak. Banyak orang kira itu kalimat sholawat, bukan. Itu ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Mengabarkan Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang beriman diperintahkan untuk bersolawat atas beliau dan menyampaikan salam kepada beliau. Lalu orang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru Allahu akbar, Allahu akbar. Lah tambahan solawat sebelum adzan yang dikeluarkan itu haram, tidak boleh. Karena lafaz adzan sudah ditetapkan. Berarti dia nambah-nambahin. Atau doa, ya, doanya dikeraskan setelah adzan tadi nggak boleh. Atau salawat dan salam atas Rasul sallallahu alaihi wasallam jahran dengan keras sebelum adzan atau setelah adzan juga tidak boleh. Maka fakullu dzalika muhdatsun mubtada. Semua itu perkara yang diadakan dan termasuk perkara bid'ah, nggak boleh dikerjakan. Kalau mau salawat, ya salawatnya mic-nya dimatiin dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Berdoa untuk dirinya, bukan diperdengarkan ke orang banyak. Demikian jawaban daripada Dr. Al-Fauzan, dan itu yang kemudian dikumandangkan di masjid-masjid, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang keluar adalah lafaz Allahu akbar, Allahu akbar sampai selesai. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika sholat sudah berlangsung, ada yang masuk datang belakangan, itu posisinya apakah di ujung sebelah kanan, sebelah kiri, atau di tengah? Yang pertama bagi yang masuk. Yang kedua, pertanyaan saya, ketika sholat di hari Jumat, sholat Jumat, jadi ada azan 2 kali, itu hukumnya bagaimana kita? Azan sebelum khatib naik mimbar, ada azan 1 kali lagi saya juga naik mimbar. Ada azan bersifat intern, itu kecil suaranya. Azan yang memandang secara luas, pakai pendengar suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketika orang masbuk telat, kemudian dia mendapati shaf yang pertama itu belum penuh, maka dia gabung di shaf. Kalau yang belum penuh pojok sana, dia di pojok sana. Kalau shaf pertama itu sudah penuh, shaf kedua itu belum ada jamaahnya, maka dia berdiri lurus di belakang imam. Dimulai dari tengah, kemudian dari kanan ke kiri, dan imbang. Posisi imam itu jadi patokan berada di tengah. Yang kemudian masjid di sholat Jum'ah ada 2 adzan. Masjid yang dengan 1 adzan atau 2 adzan, sholat Jumatnya tetap sah karena terpenuhi adzannya. Ya. Adapun yang kemudian dengan 2 adzan atau 1 adzan itu ada khilaf di kalangan para fuqaha, dan itu khilaf yang masyhur, ya, berdasarkan apa yang pernah dikerjakan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kemudian mengumandangkan adzan di pasar, karena waktu itu jumlah kaum muslimin sudah lebih banyak dan kegiatan pasar pun juga begitu ramai sehingga banyak orang tidak sadar ternyata sudah mendekati waktu sholat, dan itu dikumandangkan di sana adalah supaya orang-orang itu bersiap-siap untuk ke masjid, bukan adzan yang dari masjid. Adapun adzan dari masjid, maka pendapat lebih kuat adalah dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat, ya, yaitu ketika imam itu datang dan kemudian naik mimbar, kemudian dikumandangkan adzan bahwa sholat Jumat ini telah dimulai dengan
khutbahnya, yang kemudian sampai dia sampaikan khutbah dan kemudian ya turun dan iqamah dilaksanakan sholat berjamaah. Maka ini persoalan khilafiyah. Maka jangan punya kesimpulan yang adzan satu berarti dia kurang rukunnya sehingga tidak sah sholat Jumatnya, atau yang adzan dua, oh dia nambah-nambahin berarti sholat Jumatnya tidak sah. Dua-duanya sah. Hanya saja yang adzan satu atau adzan dua itu khilaf kalangan para fuqaha, tapi pendapat yang paling kuat ya adalah adanya tetap satu. Wallahu a'lam. Cukup. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya terlambat datang. Setelah imam kita masuk takbir, ya. Tapi imam sudah langsung rukuk. Sedangkan makmumnya belum baca Al-Fatihah. Bagaimana? Ya, baik. Kalau makmum mendapati rukuknya imam berarti dia mendapati satu rakaat karena dia telah sempurna dari gerakan rakaatnya. Allahu Akbar berdiri, kemudian Allahu Akbar dia rukuk. Berarti dia telah sempurna dalam gerakan rukun gerakannya. Adapun bacaannya, maka kata Imam Syafi'i mengkiaskan dengan orang yang tangannya buntung. Ketika dia berwudu, dia wajib membasuh tangannya, tapi dia nggak punya tangan, nggak ada yang dibasuh. Maka ketika orang itu tidak berkesempatan untuk membaca Al-Fatihah dan dia mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat, dan rukuknya dan bacaan Al-Fatihah itu karena udzur seperti orang yang tidak punya tangan, maka dia tidak perlu untuk membasuh tangannya ketika wudu. Itu beliau kiaskan seperti itu, dan dalil tentang mendapatkan rukuknya imam berarti mendapatkan satu rakaat itu sangat sahih, walaupun di sana ada fikihnya Imam Al-Bukhari, kalau tidak mendapatkan Al-Fatihah maka dia tidak mendapatkan rakaat. Itu mazhab Al-Bukhari. Maka beliau adalah penjaga sunnah dari sisi riwayat, bukan dari sisi dirayah. Adapun dirayah pemahamannya, maka lebih banyak yang menonjol adalah pendapat para fuqaha. Karena ulama Allah berikan sebagian kelebihan dari sisi riwayat, sebagian diberikan pada sisi dirayah, yaitu pemahaman terhadap nas yang disebut dengan para fuqaha. Jadi tetap mendapatkan satu rakaat tanpa membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ada sambung sedikit. Ya. Ketika dia tadi masuk tadi, dia takbir saja langsung rukuk atau istiqamah dulu? Ya. Kemudian ketika kemudian dia takbir, pertama yang dilakukan adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Dia berdiri, ya. Kemudian dia takbir untuk rukuknya. Sehingga dia mendapatkan rukun berdiri dan juga rukun rukuknya. Adapun ketika kemudian makmum atau imam itu sujud dan dia kemudian takbiratul ihram, dia Allahu Akbar, langsung sujud. Takbir takbiratul ihram dan kemudian langsung mengikuti posisi imam yang sujud. Ya, tidak bersedekap kemudian takbir lagi untuk sujud. Ya, karena dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Adapun ketika makmum itu rukuk, ya, dan masih mendapatkan rukuknya imam, ya, makmum mendapatkan rukuknya imam, maka dia takbiratul ihram, berdiri dan kemudian takbir untuk rukuk. Sehingga kemudian sempurna rukun dari salatnya tersebut. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, dan ini saya juga waktunya sangat mepet dan kita membahas hukum imam dan makmum yang cukup panjang bahasanya. Tapi sedikit, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa mencerahkan, sehingga kemudian di satu masjid harusnya menetapkan imam tetapnya itu siapa, dan yang paling utama adalah yang berkedudukan sebagai imam, sebagai ketua DKM, itu sebenarnya yang paling utama untuk menjadi imam sholat. Jika bacaannya bagus, namun jika kemudian merasa ada yang lebih bagus, maka boleh menunjuk bahwa ini adalah imam tetapnya, dan imam tetap yang paling berkuasa terhadap imamah. Nggak boleh orang maju kecuali dengan izinnya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dan kurang dari kekurangan diri kami.
Wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.